Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan strategi model dan metode pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana besar dan komprehensif tentang rangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini adalah apa yang akan dilakukan dan bagaimana keseluruhan proses akan berjalan. Strategi bersifat konseptual dan mencakup penetapan tujuan, pemilihan pendekatan, penetapan metode, hingga kriteria keberhasilan. Strategi juga melibatkan pertimbangan mengenai karakteristik peserta didik, materi pelajaran, dan lingkungan belajar. Contoh dari strategi ada dua, yakni strategi pembelajaran berbasis masalah dan strategi pembelajaran inquiry. Contoh dari strategi pembelajaran berbasis masalah yakni strategi yang berfokus pada pemecahan masalah nyata untuk memicu pemikiran kriteria siswa. Dan yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, strategi yang menekankan pada pengembangan intelektual siswa melalui proses penemuan dan penyelidikan. Sedangkan model pembelajaran adalah kerangka kerja atau pola sistematis yang menggambarkan bagaimana suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran akan diterapkan dalam suatu proses pembelajaran. Model bisa dilibatkan sebagai bungkus atau blueprint dari seluruh aktivitas pembelajaran. Sebuah model pembelajaran memiliki sintak atau langkah-langkah yang jelas, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung tertentu. Adapun contoh dari model pembelajaran yang kooperatif, yang mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dan yang kedua, model problem based learning, model yang mengorganisasikan pembelajaran di sekitar masalah nyata yang relevan. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau prosedur spesifik yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan strategi dan model pembelajaran di kelas. Metode adalah bagaimana cara mengajar secara konkret. Ini adalah langkah-langkah praktis yang dilakukan guru untuk berinteraksi dengan siswa dan menyampaikan materi. Contoh metode itu ada 4. Yang pertama, metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Yang pertama, metode ceramah, penyampaian informasi secara lisan oleh guru kepada siswa. Yang kedua, metode diskusi, siswa berinteraksi untuk membahas suatu topik atau permasalahan. Dan yang ketiga, metode demonstrasi, guru atau siswa menunjukkan cara melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah metode eksperimen, siswa melakukan percobaan atau penelitian sederhana. Dan hal tersebut itu mempunyai hubungan, yakni secara sederhana strategi adalah payung besar, model adalah bingkai atau pola yang konkret, dan metode adalah alat atau cara operasional untuk menjalankan model dalam strategi tersebut. Strategi dapat dijabarkan dalam banyak model dan setiap model dapat menggunakan berbagai metode. Contoh strategi pembelajaran beserta sintaknya. Salah satu strategi pembelajaran yang efektif adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yang sering diimplementasikan melalui model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah contoh strategi ini adalah sintaknya. Strategi pembelajaran berbasis masalah SPBM model problem based learning PBL. Tujuan utamanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecah masalah, dan kemandirian belajar siswa melalui masalah konseptual. Sintak atau langkah-langkah model problem based learning. Yang pertama, yakni orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah atau orient the student to the problem.
seperti contoh guru menyajikan masalah nyata dan relevan kepada siswa. Masalah ini bisa berupa fenomena, kasus, atau pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Contoh, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisir tugas-tugas belajar yang berkaitan dengan masalah. Dan siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Contoh, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber dan melakukan eksperimen jika diperlukan. Dan siswa menganalisis data, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan solusi yang mungkin guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Contoh, siswa secara kolaboratif merencanakan dan menyiapkan laporan, presentasi, atau produk lain yang menunjukkan solusi mereka terhadap masalah. Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka kepada kelas atau audiensi lainnya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Contoh, guru dan siswa bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Guru memberikan umpan balik dan membantu siswa merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, baik dari segi konten maupun keterampilan. Melalui penerapan sintak ini, siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan konseptual, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, komunikasi, dan kreativitas. Terima kasih. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami perbedaan antara strategi, model, dan metode pembelajaran serta memberikan gambaran konkret mengenai salah satu strategi pembelajaran.